Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-90. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sekali lagi Tunggul Ametung itu berpikir, ia tidak dapat menolak permohonan itu, tetapi ia harus bijaksana untuk meluluskannya. Karena itulah, maka aku Tunggul Ametung yang biasanya berbuat apa saja sesuka hatinya, bahkan selalu menuruti perasaannya yang meledak-ledak setiap saat, kini harus mempertimbangkan perbuatannya. Akhirnya aku itu pun menemukan jawaban pula. Katanya, Ken Dedes, meskipun kau belum seorang permaisuri, namun kau sudah aku anggap memiliki kesempatan seperti seorang permaisuri. Seorang permaisuri dapat mengajukan beberapa permohonan yang akan dipertimbangkan oleh aku. Kalau saat ini kau mohon aku mengampuni Emban Tua serta Mahesa Agni, maka aku pun akan melakukannya. Namun aku mempunyai syarat untuk itu. Sekilas wajah Ken Dedes menjadi cerah mendengar keputusan aku Tunggul Ametung. Kalau benar aku mengampuni mereka, maka Emban Tua itu tidak akan pergi dari sisinya, dan Mahesa Agni pun tidak akan lenyap dari keluarganya. Namun sesaat kemudian kening Ken Dedes berkerut kembali. Aku memberikan pengampunan, namun aku mempunyai syarat untuk itu. Tetapi Ken Dedes tidak bertanya apakah syarat yang dikehendaki oleh Tunggul Ametung. Ia menunggu sampai aku itu mengatakannya. Ternyata sejenak kemudian, aku Tunggul Ametung menyambung kata-katanya. Ken Dedes, syarat itu sama sekali tidak berarti. Aku ampuni kesalahan Emban Tua itu beserta Mahesa Agni. Apabila Mahesa Agni bersedia datang menyelesaikan segala persoalan ini, dan segera kita dapat memasuki suatu dunia baru, tanpa kerikil-kerikil tajam, dan batu-batu yang dapat menjadi hambatan-hambatan kecil bagi perasaan kita. Mendengar syarat yang diajukan oleh Tunggul Ametung itu, Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Ia telah mendengar dari pamomongnya apa yang sebenarnya terjadi. Syarat itu sebenarnya sama sekali tidak terlampau berat. Syarat yang tidak berlebih-lebihan, bahkan hanyalah sekedar pelengkap dari pengampunan yang diberikan oleh Tunggul Ametung, karena ia telah terlanjur menjatuhkan putusan untuk menghukum Emban Tua dan Mahesa Agni. Tetapi bagi Ken Dedes dan pamomongnya, syarat itu benar-benar telah membebani perasaan mereka. Emban Tua itu merasa bahwa baginya sama sekali sudah tidak ada jalan lagi untuk dapat membawa Mahesa Agni ke Tumapel. Tidak ada gunanya lagi apabila ia datang dan dengan pengaruh seorang ibu minta Mahesa Agni datang ke Tumapel menyelesaikan persoalan yang masih menyangkut perasaan aku Tunggul Ametung sebelum ia mengambil keputusan untuk mengambil cara lain, cara yang kasar dan cara yang tidak terpuji. Tanpa dikehendakinya sendiri, Emban Tua itu menggeleng lemah, sedang Ken Dedes menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku minta syarat itu dipenuhi, seperti aku mencoba memenuhi permohonan pengampunan itu.
Sejenak kemudian mereka terdiam. Mereka mencoba untuk menemukan jawab atas persoalan yang membelit hati masing-masing. Dalam keheningan itu, maka tiba-tiba Ken Dedes mengangkat wajahnya. Dengan takzimnya ia menyembah sambil berkata, "Tuanku, biarlah hamba mencoba untuk memenuhi syarat yang tuanku berikan. Hamba mohon izin untuk pergi ke Panawijen menemui Kakang Mahesa Agni." Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Bukan maksudku supaya kau menemui Mahesa Agni. Pembicaraan itu tidak hanya sekedar memuaskan perasaanmu saja, tetapi aku juga ingin mendengar dan mendapat ketentraman dari pembicaraan itu." "Hamba tuanku," sembah Ken Dedes, "hamba ingin mencoba membawa Kakang Mahesa Agni kemari." Sekali lagi aku itu berpikir sejenak. Sebenarnya ia tidak rela untuk melepaskan Ken Dedes itu pergi. Ken Dedes baginya seakan-akan barang yang paling berharga di muka bumi. Sehingga apabila ia kehilangan gadis itu, maka hidupnya pasti akan menjadi terlampau sunyi. Karena itu, aku Tunggul Ametung tidak segera menjawab. Sebenarnya lah, ia sangat berkeberatan untuk mengizinkannya. Tetapi sekali lagi ia tidak ingin menyakitkan hati gadis itu. Sehingga dengan demikian, aku itu kembali dihadapkan pada keraguan-raguan. Namun aku itu tidak dapat menduga bahwa Ken Dedes sebenarnya lah telah membuat rencana sendiri pula untuk itu. Sejak Mahesa Agni menolak mewakili ayahnya untuk menemui Tunggul Ametung, hatinya telah merasa kecewa. Apalagi kejadian-kejadian yang kemudian susul menyusul. Ken Dedes merasa bahwa Mahesa Agni marah kepadanya, tetapi Ken Dedes tidak dapat meraba dengan tepat alasan yang telah menahan Mahesa Agni untuk memenuhi permintaannya. Ken Dedes hanya dapat menyangka bahwa Mahesa Agni merasa bahwa ia telah melampauinya, bahwa ia tidak minta pertimbangannya sebelum ia menerima lamaran aku Tunggul Ametung. Ken Dedes kecewa atas sikap itu. Harga diri yang berlebihan, seakan-akan Mahesa Agni lah yang berhak mengambil keputusan untuk menerima atau menolak lamaran aku Tunggul Ametung sepeninggal ayahnya. Bahkan setelah Mahesa Agni sampai di dalam istana, ia masih juga merajuk, meninggalkan istana hanya karena merasa terlampau lama menunggu. Di dalam hati Ken Dedes itu tumbuh juga keinginannya untuk menunjukkan kedewasaannya kepada kakaknya. Ia ingin melepaskan kejengkelannya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki juga sesuatu yang memberinya wewenang untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Bahkan Ken Dedes itu ingin menunjukkan beberapa kelebihan yang dimilikinya kini, kesempatan yang tak akan datang lagi sepanjang hidupnya. Kalau kakaknya marah kepadanya karena ia seakan-akan hanya menuruti kehendaknya sendiri, maka ia akan menunjukkan unsur-unsur yang telah memaksanya untuk mengambil sikap. Bagi Ken Dedes, Mahesa Agni dianggapnya masih saja mengenangkan sahabatnya, Wiraprana. Ken Dedes merasa bahwa ia sama sekali tidak mengkhianati Wiraprana.
Ia mencintai Wiraprana sedalam-dalamnya. Bahkan pada saat Wiraprana itu terbunuh, ia rela seandainya ia mati sama sekali. Tetapi ketika saat-saat itu telah berlalu, maka apakah ia masih juga harus selalu dibayangi oleh duka hatinya itu? Seandainya Wiraprana itu kini sedang pergi merantau, maka beberapa puluh tahun lagi ia akan menunggunya dengan setia. Bahkan sampai matinya sekalipun, tetapi Wiraprana itu sudah tidak akan kembali lagi. Tidak akan, sampai kapanpun. Namun ia harus mempunyai alasan yang cukup untuk memenuhi rencananya itu. Dan Ken Dedes kini telah menemukan alasan itu. Karena itu, selagi aku Tunggul Ametung berbimbang hati untuk mengambil keputusan atas permohonan Ken Dedes itu, tiba-tiba ia mendengar gadis itu berkata, "Tuanku, meskipun hamba akan mencoba untuk memanggil Kakang Mahesa Agni, namun hamba mohon agar tuanku mengizinkan hamba datang ke Panawijen tidak sebagai seorang gadis padesan. Hamba mohon tuanku mengizinkan hamba datang ke Panawijen sebagai seorang calon permaisuri. Ada berbagai pertimbangan yang dapat hamba berikan. Di antaranya hamba takut kalau hamba akan bertemu dengan kuda sempana yang melarikan diri itu." Tiba-tiba aku Tunggul Ametung berpaling, bahkan kemudian memutar tubuhnya menghadap gadis itu. Sesaat ia termenung, namun kemudian wajah aku yang tegang itu mengendor. Tunggul Ametung itu bahkan kemudian tersenyum. Katanya, "Ken Dedes, apa yang kau minta itu justru telah ada di dalam kepalaku. Aku tidak ingin melepaskan kau sendiri, sedang aku tidak akan dapat mengantarmu ke Panawijen karena aku seorang akuwu." Tunggul Ametung itu berhenti sejenak. Di dalam hatinya ia berkata untuk yang pertama kali, "Kalau aku bukan seorang akuwu." Namun ketika ia meneruskan berkatalah ia, "Ken Dedes, aku akan memenuhi permintaanmu. Kau akan datang ke Panawijen bukan saja sebagai seorang bakal permaisuri, tetapi kau akan datang sebagai seorang permaisuri. Prajurit pengawal akan mengantarmu di bawah pimpinan Witantra sendiri. Witantra akan membawa pasukannya seperti ia mengawal aku dalam barisan kebesaran Tumapel." Dada Ken Dedes berdesir mendengar jawaban aku itu atas permintaannya. Ternyata aku memberikan lebih banyak dari yang diharapkan. Namun Ken Dedes menjadi berbesar hati karenanya. Ia ingin menebus kejengkelannya atas Mahesa Agni. Ia ingin menunjukkan kepada Mahesa Agni apa yang dapat dicapainya, apa yang tersedia untuknya, sehingga Mahesa Agni akan menyadari bahwa kesempatan ini memang tidak boleh dilewatkan. Kesempatan yang datang sepeninggal Wiraprana bukan kesempatan yang memaksanya untuk berkhianat. Karena itu, maka Ken Dedes segera menyembah. "Ampun tuanku, apabila berkenan di hati tuanku, hamba mengucapkan beribu terima kasih untuk kemurahan tuanku." "Itu adalah hakmu Ken Dedes, hakmu sebagai seorang permaisuri." Ken Dedes tidak menjawab. Tetapi kini wajahnya kembali terhunjam ke lantai istana yang mengkilap. Ia menjadi sangat terharu atas kesempatan yang didapatnya kini. Namun karena itulah, maka ia kembali terkenang kepada ayahnya. Katanya di dalam hati, "Seandainya ayah masih ada di Panawijen, ayah akan ikut serta menikmati karunia yang besar ini. Tetapi ayah itu telah pergi, justru karena aku meninggalkannya.
mendaki kesempatan yang diperuntukkan kepadaku ini. Tiba-tiba air mata gadis itu berlinang. Ketika air matanya menetes satu-satu, aku Tunggul Ametung terkejut. Kenapa Ken Dedes itu tiba-tiba menangis lagi? Tetapi aku itu sama sekali tidak dapat mengerti perasaan haru yang mencekam hati Ken Dedes. Sehingga karena itu, maka kembali aku itu menjadi gelisah. Tetapi bukan saja aku Tunggul Ametung yang menjadi gelisah, meskipun alasannya berbeda, namun emban tua pamomong Ken Dedes itu pun tidak kalah gelisahnya. Kalau benar Ken Dedes akan datang dengan upacara kebesaran seorang permaisuri, alangkah pedihnya hati Mahesa Agni. Kasihan anak itu, desah Ibu Mahesa Agni di dalam hatinya, tetapi ia tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mencegah Ken Dedes yang akan mendapat pengawalan menurut upacara kebesaran. Apalagi alasan Ken Dedes benar-benar dapat diterima oleh aku Tunggul Ametung. Kuda Sempana. Bahkan mungkin aku telah memperhitungkan bahwa mungkin sekali Kuda Sempana telah bergabung dengan orang-orang yang tidak disukai, sehingga merupakan sekelompok kecil bencana yang dapat menghadang di tengah jalan. Dengan demikian, maka emban tua itu hanya dapat menekan perasaannya. Alangkah mahalnya tebusan bagi pengampunan ini. Kalau ia bukan Ibu Mahesa Agni, maka ia akan dengan senang hati mengikuti upacara kebesaran momongannya dalam iringan yang megah berjalan ke Panawijen. Tetapi ia tahu benar bahwa di Panawijen sebuah hati akan terpecah belah. Hati itu adalah hati anaknya. Ken Dedes sama sekali tidak tahu apa yang tersimpan rapat-rapat di dalam hati Mahesa Agni. Menurut keluhan gadis itu yang telah didengarnya, Ken Dedes menganggap Mahesa Agni terlampau tinggi hati. Hanya karena ia tidak diajak berbincang mengenai lamaran aku, maka Mahesa Agni itu sebagai seorang saudara tua merasa tersinggung. Bukan sekedar itu, teriak emban itu di dalam hatinya. Bukan sekedar karena ia tersinggung, betapa Mahesa Agni merelakan dirinya sendiri terhempas ke tepi. Tetapi ia adalah seorang anak muda, bukan anak yang turun dari langit, sehingga dapat menjadikan dirinya luar biasa dalam ketahanan tubuh dan perasaannya. Ia adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, apalagi seorang ibu yang hina seperti aku ini. Namun kembali emban itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mampu mencegah Ken Dedes menunjukkan kesempatan yang telah memaksanya menerima lamaran Tunggul Ametung. Emban itu tahu benar bahwa Ken Dedes bermaksud mengatakan kepada Mahesa Agni, "Kakak, aku bukan orang gila yang dapat melepaskan kesempatan ini. Lihat, aku datang dengan upacara kebesaran. Aku harus menerima ini, dan kau pun harus berbangga atas kesempatan yang diperoleh oleh adikmu ini. Panawijen harus berbangga karena pilihan aku jatuh kepada gadis dari Padukuhan ini." Tetapi emban itu tidak berkata sepatah kata pun. Yang kemudian didengarnya adalah kata-kata Ken Dedes Parau. "Tuanku aku, kalau tuanku telah berkenan, maka biarlah hamba segera akan berangkat untuk mencoba memenuhi keinginan tuanku. Hamba akan mencoba membawa Kakang Mahesa Agni. Apabila hamba gagal, maka terserahlah kepada tuanku
untuk melakukan apa yang baik untuk tuanku. Kapan kau akan berangkat? Bertanya Tunggul Ametung. Secepatnya tuanku. Baik, besok aku akan mengadakan persiapan. Lusa kau sudah dapat pergi. Terima kasih tuanku. Hamba akan melakukan perintah tuanku untuk seterusnya. Aku itu pun tersenyum pula. Ia telah melupakan segala persoalan-persoalan lain. Ia telah melupakan hukuman yang diucapkan. Ia telah melupakan Mahesa Agni yang pergi meninggalkan istana hanya karena terlampau lama menunggu. Kini ia hanya berpikir tentang kesempatan yang akan diberikannya kepada Ken Dedes besok lusa. Demikianlah, maka sejenak kemudian Ken Dedes, Bantua dan para prajurit itu pun bermohon diri dari hadapan aku Tunggul Ametung. Setelah tidak ada lagi yang harus mereka bicarakan, aku telah menyanggupi Ken Dedes untuk menyiapkan pengawalan dalam waktu 2 atau 3 hari. Namun secepat itu selesai, secepat itu pula Ken Dedes harus berangkat. Besok aku akan memanggil Witantra dan mendengar pendapatnya. Seterusnya persiapan itu akan banyak tergantung pada Witantra itu sendiri. Ketika ruangan itu telah sepi, aku masih saja berjalan mondar-mandir. Ia menjadi riang tanpa disadarinya. Meskipun Mahesa Agni tidak menghadapnya malam ini, tetapi ia senang bahwa Ken Dedes telah mengajukan permohonan kepadanya. Permohonan tentang sesuatu yang segera dapat diberikannya. Bagi aku Tunggul Ametung, hal itu telah merupakan suatu kepuasan tersendiri, memberikan sesuatu kepada seorang gadis yang dicintainya. Apalagi permintaan-permintaan kecil itu, Ken Dedes, katanya di dalam hati. Tumapel ini adalah milikmu. Cahaya yang memancar dari pusat jantungmu adalah pertanda bahwa kau seorang gadis yang akan mampu memberikan sesuatu kepada tanah ini. Tiba-tiba aku itu berteriak memanggil pelayan yang menunggui pintu ruang itu. Dengan tergesa-gesa, pelayan itu berjalan tersuruk-suruk. Kemudian setelah ia melihat aku di dalam biliknya, pelayan itu pun berjalan jongkok perlahan-lahan. Ketika ia sedang menyembah, ia hampir terloncat karena terkejut. Didengarnya aku itu membentaknya. Cepat, panggil Daksina, bawa kemari kakawin Bratayuda. Hamba tuanku, sembah pelayan itu sambil bergeser surut. Cepat, teriak aku itu pula. Pelayan itu pun cepat-cepat meninggalkan ruangan itu. Dengan berlari-lari kecil, ia pergi ke halaman belakang mencari Daksina. Tetapi anak itu tidak berada di dalam rumahnya. Karena itu maka dengan gelisah pelayan itu bertanya kepada orang di rumahnya. Di mana Daksina? Kenapa? Ia baru keluar. Malam-malam begini. Iya, mungkin di gardu-gardu penjaga. Apa kerjanya? Bercerita. Ia terlampau banyak membaca, sehingga kepalanya menjadi penuh. Karena itu, kadang-kadang ia memerlukan tempat penuangan cerita-cerita yang tersimpan di kepalanya. Omong kosong, sahut pelayan itu. Daksina itu tahu betul kalau para perunda sering membawa jenang alon atau ketan serundeng. Nah, untuk itu ia melayap ke gardu-gardu. Mungkin, tetapi apakah ada sesuatu yang penting? Oh, aku memanggilnya. Orang serumah itu pun tiba-tiba menjadi pucat.
Setiap kali aku Tunggul Ametung memerlukan anak itu harus ada. Meskipun demikian, orang itu bertanya juga. Malam-malam begini? Iya. Orang itu segera menjadi gelisah. Baiklah, aku akan mencarinya. Aku juga harus mencarinya, berkata pelayan itu, sebelum aku menjadi marah. Keduanya pun segera pergi untuk mencari Daksina. Ternyata benar dugaan mereka. Daksina berada di gardu belakang, menunggui para peronda sambil ikut serta menghabiskan bekal mereka, ketan serundeng. Tetapi para peronda itu senang juga apabila Daksina ada di antara mereka. Banyak sekali cerita yang dapat disampaikannya kepada para peronda untuk mencegah ngantuk. Ketika ia mendengar bahwa aku memanggilnya, segera ia berlari. Untunglah bahwa Rontal Kakawin Bratayuda berada di rumahnya, sehingga ia tidak perlu mencarinya di bilik perpustakaan. Dengan tergesa-gesa, ia membawa Rontal itu menghadap ke bilik aku Tunggul Ametung. Tetapi alangkah kecewanya ketika ia sampai di muka bilik. Dilihatnya aku Tunggul Ametung sudah tertidur masih dalam pakaiannya. Bahkan pintunya pun masih juga terbuka. Daksina menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi bingung. Kalau ia pergi dan kemudian aku itu terbangun, maka segera aku itu akan teringat bahwa ia telah memerintahkan memanggilnya. Tetapi apakah kemudian ia harus menunggui aku itu tidur? Bagaimana kalau aku itu kemudian tidak terbangun lagi sampai pagi? Tetapi kemudian Daksina tidak berani meninggalkan bilik itu. Dengan terkantuk-kantuk, ia duduk di muka pintu. Bahkan kemudian anak itu pun tertidur pula sambil memeluk rontalnya. Di bilik lain, di Sentong Tengen, Ken Dedes masih duduk berbincang dengan embahnya. Ia kini sudah tidak dalam perawatan Nyi Puroni lagi. Perempuan yang banyak menyimpan perasaan iri terhadap gadis yang menurut pendapatnya sedang menyimpan wahyu di dalam tubuhnya. Bagaimana Bibi, menurut pendapatmu? Bertanya Ken Dedes kepada pamomongnya. Apakah kau tidak berkeberatan dengan rencanaku? Bukankah kau telah mengenal Kakang Agni seperti mengenal aku? Orang tua itu mengangguk, tetapi wajahnya tampak menjadi semakin suram. Apakah kau mempunyai pendapat lain? Emban itu tidak segera menjawab. Kalau ada cara yang lain, maka ia akan mengusulkannya. Tetapi ia tidak segera menemukan. Ia tidak dapat meminta Ken Dedes pergi sendiri atau dengan seorang dua orang prajurit saja. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Sebab adalah masuk akal apabila kuda sempana yang mendendamnya itu dapat berbuat hal-hal di luar perhitungan. Apabila anak muda itu tahu bahwa Ken Dedes sedang berada di Panawijen. Meskipun demikian, emban tua itu berkata, Nini, apakah kau perlu datang dengan segala macam kehormatan dan kebesaran itu? Ya Bibi, itu adalah satu kebanggaan bagiku, bagi Kakang Mahesa Agni dan bagi Panawijen. Dan kebanggaan ini harus membuka hati Kakang Mahesa Agni bahwa ia telah salah sangka selama ini. Ia tidak mendalami maksud aku yang sebenarnya atas aku dan keluargaku.
Emban tua itu menundukkan wajahnya. Kembali ia menyalahkan diri sendiri kalau ia mempunyai pengaruh sebagai seorang ibu atas Mahesa Agni dan membawa Mahesa Agni menghadap Aku Tumapel, maka Mahesa Agni pasti tidak akan mengalami kepahitan yang lebih parah lagi. Tetapi semuanya itu berada di luar kemampuannya. Mahesa Agni telah berhasil dibawanya ke Tumapel, tetapi belum lagi Mahesa Agni menghadap, apalagi menghadap Aku. Bertemu dengan Ken Dedes saja pun belum. Dalam pada itu terdengar Ken Dedes berkata, "Bibi, apabila benar aku akan memperkenankan permohonanku, maka kau akan ikut serta. Bukankah kau telah rindu pula kepada padukuhan itu?" Dada emban tua itu berdesir, meskipun sebelumnya ia sudah menduga bahwa ia pasti akan diminta untuk mengantarkan Ken Dedes itu pula. Tetapi gambaran-gambaran tentang anaknya, tentang Mahesa Agni telah sangat mempengaruhinya. Apakah ia harus menyaksikan betapa hati anaknya seperti diiris dengan sembilu? Apakah ia harus menyaksikan Mahesa Agni semakin parah ketika ia melihat Ken Dedes datang kepadanya dengan kebesaran seorang permaisuri? Apabila Mahesa Agni itu benar-benar kakak kandung Ken Dedes, maka kemarahan Mahesa Agni pasti akan sangat terbatas. Mungkin dugaan Ken Dedes benar bahwa Mahesa Agni marah karena tersinggung perasaannya sebagai seorang saudara tua. Tetapi Mahesa Agni tidak sekedar tersinggung perasaannya, tidak sekedar karena tidak diajaknya berbincang mengenai lamaran Tunggul Ametung. Tidak. Ketika emban tua itu tidak segera menjawab, maka Ken Dedes mendesaknya sekali lagi. "Bagaimana, Bibi? Bukankah kau ingin juga melihat kampung halaman itu? Sungainya sangat jernih, bendungan yang megah, sawah ladang yang hijau. Alangkah segarnya setelah aku sekian lama terkurung di dalam bilik yang sempit ini." Emban tua itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengar ia menjawab perlahan-lahan sambil menggeleng. "Tidak, Nini." "Heh?" Ken Dedes benar-benar terkejut mendengar jawaban yang sama sekali tak disangka-sangka itu. "Kau tidak ingin ikut ke Panawijen?" Sekali lagi emban itu menjawab. "Tidak, Nini. Biarlah aku menunggumu di sini." "Bibi," bertanya Ken Dedes dengan herannya, "kenapa Bibi tidak ingin turut ke Panawijen?" Emban tua itu tidak segera menjawab. Wajahnya yang suram tertunduk ke lantai. Alangkah beratnya hatinya mendengar pertanyaan itu. Sebenarnya ia tidak ingin terpisah dari momongannya, momongan yang sejak kecil selalu dalam dukungannya. Sebenarnya lah, sepotong hatinya ingin mengajaknya serta dalam satu arak-arakan yang meriah, mengunjungi kampung halaman yang sudah sejak bertahun-tahun didiaminya. Namun belahan hatinya yang lain menahannya. Ia tidak akan sampai hati menyaksikan anaknya sendiri, meskipun tidak pernah dibelainya di saat-saat menjelang tidur, di saat-saat mengalami guncangan-guncangan perasaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.